Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya, apa kabar Anda sekalian? Baik-baik ya semuanya ya. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bersua gitu ya. Tidak bertemu gitu ya. Ya, karena masih pandemi gitu ya. Jadi ya pembelajaran kita memang seperti ini. Memang meskipun banyak juga sekolah-sekolah yang ya curi-curi lah ya, curi-curi tetap masuk dengan pakai baju biasa, tapi kita tidak mungkin melakukan itu. Berarti kan kita melakukan tindakan kebohongan kalau kita melakukan itu ya. Maka itu kita hindari jauh-jauh. Kita berusaha semaksimal mungkin pembelajaran kita tetap berjalan meskipun dengan keadaan yang terbatas seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya dengan cara ini pun tidak akan mengurangi manfaat dan layaknya seperti pembelajaran-pembelajaran seperti biasa begitu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas melanjutkan subbab pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks ceramah. Sebelumnya kita telah bahas struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Maka hari ini kita akan menyusun teks ceramah. Menyusun teks ceramah. Ana telah sebutkan kepada antum sekalian sebelumnya bahwasanya ceramah ini kurang tepat sebenarnya apabila disebut dengan teks, karena ceramah ini adalah sebuah metode. Nah, Ana sampai sekarang masih menunggu sebenarnya, karena kan revisi K13 tentang teks ceramah ini dimulai pada tahun 2017 begitu ya. Dan sekarang sudah 2020 dan itu sudah berjalan sekitar 4 tahun begitu ya. Sekitar 4 tahun, tetapi tentang teks ceramah ini belum direvisi. Bukunya masih sama yang dikeluarkan, hanya berubah cetakan saja, yaitu cetakan terakhir pada tahun 2018. Akan tetapi isinya belum direvisi berkenaan dengan teks ceramah ini. Sebab teks ceramah ini muncul ambiguitas begitu ya. Ceramah itu lebih kepada metode sebenarnya, lebih kepada metode, tidak bisa dijadikan teks sebenarnya. Tapi kita pelajari ini dia sebagai teks dan isinya tidak jauh berbeda dari teks eksposisi. Tidak jauh berbeda dari teks eksposisi, hanya saja ditambahkan di awalnya itu pembuka ketika dilisankan ya. Ketika dilisankan maka ditambah pembuka layaknya seseorang berceramah, kemudian nanti ditutup dengan layaknya seseorang melakukan sebuah ceramah pula begitu. Tapi apabila kita menyusunnya dalam bentuk teks, maka dia ini layaknya sebuah teks eksposisi yang isinya berupa tesis, kemudian argumen-argumen dan penegasan ulang yang bisa bentuknya simpulan, bisa bentuknya saran, bisa juga bentuknya kritik terhadap apa yang dibahas di dalam rangkaian argumen. Nah, itulah dia teks ceramah. Hanya sekedar mengenalkan bahwasannya teks ceramah itu seperti itulah gambaran umumnya. Jadi jangan sampai antum bingung begitu. Karena memang teks ceramah ini adalah teks baru. Nah,
Karena tidak ada seseorang ketika melakukan sebuah ceramah ada teksnya, teks ceramah sebutannya tidak ada, tapi orang yang melakukan ceramah begitu. Ada ceramah agama, nah, dia bentuknya bukan teks, tetapi ceramah agama, dia lebih kepada metode seseorang berceramah. Taib. Tentu dalam proses menyusun teks ceramah itu ada langkah-langkahnya begitu ya. Langkah-langkah. Ditutup ya. Untuk semuanya kameranya tolong dibuka ya. Jadi kameranya dibuka ya untuk semuanya, biar jadi bukti bahwasanya kalian memang mengikutinya. Karena ada juga yang mau tipu-tipu begitu ya, dibuat screenshot mukanya gitu, taruh di Zoom itu, jadi dia entah kemana gitu, orangnya entah kemana, tidak bergerak tapi mukanya jelas. Kayak misalnya ini tarik sih gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk nama ya, nama itu harus nama asli ya, nama aslinya diganti dengan nama yang asli. Jadi kalau namanya Gadip ya Gadip, jangan dibuat gadungan. Nah, jadi harus jelas namanya begitu. Baik, langkah-langkahnya dalam membuat teks ceramah dimulai dari isu atau permasalahan. Nah, dalam proses membuat teks ceramah dimulai dari isu atau permasalahan. Jadi kita harus menentukan yang namanya isu, menentukan isu atau permasalahan yang akan dibahas begitu. Apa yang mau dibahas ini gitu. Nah, yang dibahas misalnya tentang lingkungan. Jadi kita harus bahas tentang lingkungan. Jadi disesuaikan dengan siapa pembaca atau siapa pendengar. Kalau kita ceramah di masjid misalnya, di masjid, tapi ngomongin tentang ceramahnya tentang pilkada, ya nggak nyambung ya. Jadi harus disesuaikan isu dan permasalahan terhadap audiens. Siapa audiens kita? Baik itu audiensnya dalam bentuk pembaca atau audiens secara langsung, orangnya begitu, ketika kita berbicara di depannya. Maka yang paling pertama dalam proses menyusun teks ceramah harus tentukan isu atau permasalahannya. Permasalahan yang hendak dibahas di dalam ceramah tersebut. Taib. Yang kedua, setelah kita menentukan isu atau permasalahan, selanjutnya adalah membaca berbagai informasi. Nah, mengapa membaca berbagai informasi? Ya karena informasi itu memang benar-benar penting begitu. Pentingnya informasi itu lebih penting dari segala-galanya. Lebih penting dari segala-galanya. Karena hidup di dunia ini kita butuh informasi. Ya. Kita hidup butuh informasi. Informasi cara makan, informasi cara untuk sholat, informasi cara berwudu, itu informasi ya. Jadi itu semuanya adalah sebuah informasi. Jadi apa yang hendak kita bahas, kita butuh informasi. Informasi bisa dibaca, bisa melalui suara, video, radio, televisi, lingkungan. Jadi banyak. Tapi memang yang kita bahas ini kita membaca saja dulu, membaca. Gerakan literasi.
Kalau secara berdasarkan jargon yang sering muncul itu, dengan membaca kamu dapat melihat dunia, dengan menulis kamu dapat dilihat oleh dunia gitu. Dengan membaca kamu dapat dikenal oleh dunia, dan dengan menulis kamu dapat dikenal oleh dunia. Jadi menulis dan membaca itu konsep yang sangat perlu kita kedepankan gitu. Karena ketika antum banyak membaca, maka antum banyak mendapatkan informasi. Dan ketika antum mulai bisa menulis, tulisan antum publikasikan, maka orang banyak mendapatkan informasi dari antum. Al-Quran saja kalau tidak ditulis, informasi itu tidak akan sampai ke banyak orang yang mendapatkannya begitu. Mungkin hanya segelintir orang kalau tidak ditulis. Nah, kita sebagai yang bukan menulis Al-Quran, maka kita membacanya agar kita dapat informasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dua itu saling menunjang, menulis dan membaca. Kita menyusun teks ceramah, menulis teks ceramah, kita butuh bahan informasi yaitu bacaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, mendaftar topik-topik. Jadi topik-topik yang hendak dibahas, ya, yang mau dibahas di dalam teks ceramah ini, kita harus daftar satu persatu. Yang berkenaan dengan permasalahan tentang lingkungan, tentang sampah, kebersihan, kita harus daftar topiknya. Mengapa topik ini perlu didaftar, perlu dibuat topik-topiknya? Karena ketika sudah didaftar topik-topiknya, kita bisa mengetahui mana yang memang perlu dan mana yang memang tidak diperlukan. Yang tidak perlukan maka kita buang, tidak perlu kita kembangkan informasinya. Apabila itu kita perlukan, maka kita tinggal mengembangkan informasi dari topik tersebut. Setelah mendaftar topik-topik, maka kita menyusun kerangka. Menyusun kerangka berdasarkan apa? Berdasarkan struktur. Berdasarkan strukturnya kita susun kerangkanya. Nah, kalau teks ceramah, apa strukturnya? Strukturnya ada 3. Ya. Coba, Repandi, apa struktur pertama teks ceramah? Struktur teks ceramah yang paling pertama, kan ada 3. 1, buka-buka lagi. Torik, apa struktur teks ceramah pertama? Tesis. Yang kedua, Surya Pitra, apa struktur teks ceramah yang kedua? Isinya apa? Fikri Ihsan, isinya apa? Argumen, ya. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama tesis, kemudian rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, ini harus tahu dulu ini biar mudah. Setelah tahu kerangkanya, setelah disusun, maka kita tinggal mengembangkannya. Mengembangkan tes dengar. Nah, kita mengembangkan kerangka. Setelah menyusun kerangka berdasarkan strukturnya, maka selanjutnya kita mengembangkan kerangkanya menjadi sebuah teks ceramah. Baik, kita akan lihat
Ini kok unmute? Unmute. Tip. Selanjutnya kita membuat teksnya berdasarkan langkah-langkah ini. Maka kalau berdasarkan langkah-langkah ini, maka kita harus membuat tabelnya. Kita mulai dari struktur misalnya. Struktur. Kemudian apa isinya? Nah, di struktur ini kita tulis tesis gitu ya. Kemudian rangkaian argumen. Agar lebih mudah membuat teks ceramah ini, rangkaian argumen, kemudian penegasan ulang. Baik. Nah, tesis itu apa? Tesis itu berupa apa? Berupa pendapat. Tesis itu berupa pendapat ya, pendapat dari penulis. Itu secara umumnya begitu. Agar mudah dipahami bahwasanya tesis itu pendapat penulis. Kita mulai dari isinya. Kita mau ngapain ini? Kita tentukan isunya dulu. Misalnya isunya itu tentang laut begitu ya, tentang laut. Maka kita buatnya misalnya judulnya nasib laut kita gitu ya. Adalah tanggung jawab kita misalnya. Nah, nasib laut kita adalah tanggung jawab kita. Nah, ini bentuknya kerangka. Jadi kerangka kira-kiranya pendapat dimulai dari pendapatnya kita, tesis ya. Tesis berarti pendapat kita terhadap laut itu apa? Nah, misalnya Anda punya pendapat begini, kondisi laut di Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Selesai. Kondisi laut di Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Selesai ya? Sudah dapat satu pendapat dan ini bisa menjadi sebuah kerangka. Ya. Kerangka dan ini menjadi topik utama di dalam paragraf yang ada struktur tesisnya. Kemudian selanjutnya rangkaian argumen. Selanjutnya adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumennya apa? Misalnya begini. Berdasarkan data gitu. Kan argumen ya, argumen berarti harus data dan fakta. Harus data dan fakta. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Oceanografi, Oceanografi atau P2O ya, disingkatnya P2O. Lembaga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau singkatannya LIPI. Diperkirakan katanya, diperkirakan saat ini mikroplastik yang ada di laut Indonesia itu jumlahnya ada di kisaran 30 hingga 960 partikel per liter. Nah, berdasarkan data dari Pusat Penelitian Oceanografi P2O, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, diperkirakan saat ini mikroplastik yang ada di laut Indonesia jumlahnya di kisaran 30 hingga 960 partikel per liter. Nah, rangkaian argumen ini didapat dari mana?
Tentu rangkaian argumen didapat dari membaca berbagai informasi. Membaca informasi dari internet, membaca informasi dari buku-buku, media massa, atau mendapatkan informasi di televisi dan lain sebagainya. Nah, rangkaian argumen itu didapat dari situ. Jadi tidak boleh dengan isi kepala kita saja, oh begini nih begitu, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan data dan fakta yang ada. Nah, tidak boleh dikarang-karang. Yang ini dia yang boleh kita buat sendiri, yaitu pendapat kita. Nah, yang di sini harus dari data dan fakta, sehingga data ini tadi mendukung pendapat kita yang ini, yang di awal begitu. Nah, setelah ini jadi, penegasan ulang itu adalah hal yang mudah. Penegasan ulang kita tinggal memberikan simpulan atau saran. Taib, ini kan topik pertama, kondisi laut di Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Ini kan masih pendapat kita, memprihatinkannya bagaimana? Kita tinggal melanjutkan. Ini kan kalimat utama atau gagasan pokoknya. Sisanya kita tinggal melanjutkan kalimat-kalimat penjelas yang lainnya begitu. Kalimat-kalimat penjelas yang lainnya kita tinggal melanjutkan saja dari kalimat yang kita buat di awal ini. Kan kita sudah tahu, jadi tinggal melanjutkannya saja. Misalnya kita lanjutkan, hal tersebut disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di laut kita. Disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di laut kita. Satu, pencemaran itu pencemaran apa? Di sini kan sudah dijelaskan pencemarannya. Kan kita ngomongin pencemaran ini tadi ya di rangkaian argumen. Maka kita tinggal melanjutkan bahwasanya ini disebabkan oleh pencemaran. Pencemarannya pencemaran apa? Pencemaran mikroplastik di sini ya kan? Pencemaran yang terjadi di laut antara lain gitu. Antara lain disebabkan oleh mikroplastik dengan kadar yang tinggi. Mikroplastik dengan kadar yang tinggi. Selesai tesisnya. Nah, jadi ketika sudah seperti ini, coba dibaca. Kondisi laut di Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di laut kita. Memprihatinkan itu karena pencemaran. Pencemaran apa? Pencemaran yang terjadi di laut antara lain disebabkan oleh mikroplastik dengan kadar yang tinggi. Itu pendapat Ana. Itu pendapat Ana ya di tesis. Nah, berikutnya di rangkaian argumen, berdasarkan data dari Pusat Penelitian Oseanografi P2O, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, diperkirakan saat ini mikroplastik yang ada di laut Indonesia jumlahnya ada kisaran 30 hingga 960 partikel per liter. Kira-kira tesisnya ini sudah dibantu tidak sama rangkaian argumen? Sudah dibantu oleh data, argumen, si LIPI sama si P2 di P2O yang di bawahnya si LIPI ini, dia sudah dibantu, sudah menjelaskan begitu. Jadi yang data tesis Ana ini sudah jelas, sudah dibantu. Ana ngomongin mikroplastik, di sini sudah dibantu, memang benar kadarnya tinggi, memang benar laut Indonesia tercemar berdasarkan penelitian. Jadi Ana membuat tesis ini tidak bicara omong kosong begitu. Nah, begitulah dia dalam proses pembuatan teks ceramah. Hampir sama dengan teks eksposisi. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan dari rangkaian argumen ini. Bagaimana pencemarannya? Mungkin pencemarannya bisa juga bukan hanya melalui mikroplastik, tetapi juga seperti minyak tumpah, kemudian logam-logam berat, atau pencemaran mikrobiologi laut,
kemudian pestisida gitu ya. Kemudian limbah dari pabrik yang dialirkan ke sungai terus sampai ke laut jadinya sungai